nasionalis tanpa beragama gitu, kemudian bisa melahirkan orang-orang fasis, orang-orang sovinis. Ya, lo kalian apa? Ya gue Islam, kalian mau apa? Itu dong, malah takut. Jadi Islam kok takut itu gimana? Mati jadi apa itu? Itu jawaban kita loh. Bicara soal, kalau kita lihat kok Socrates ngomong soal demokrasi, Plato ngomong demokrasi, konsep semua. Pada saat itu Barat masih dijajah oleh monarki-monarki gila yang kejam, yang siap membunuh rakyatnya. Kalau bicara demokrasi akan dihabisi. Tiba-tiba Islam 622 Masehi sudah membentuk sebuah negara demokrasi pertama di bumi. Namanya negara Madinah itu gitu. Toh kita nggak pernah disuruh belajar tentang negara Madinah. Kita harus belajar soal Socrates, soal Plato, soal macam-macam. Yang masih konsep gitu, ini praksis. Bahwa negara Madinah disebut sebagai negara demokratis. Apa syarat sebuah negara demokratis? Negara yang mengikut sertakan partisipasi publik. Bahwa Rasulullah meminta pendapat kaum Ansor, penduduk Madinah asli, kaum Muhajirin yang berasal dari Mekah, orang Nasrani, Yahudi dan Majusi bahkan yang menyembah api diajak ngomong Rasulullah. Mengikut sertakan partisipasi publik dalam menentukan sebuah negara dan konstitusi, itu negara demokrasi itu. Pada saat Barat masih terjebak dalam monarki-monarki absolut dan demokrasi masih utopia di sana. Di tanah Arab sudah ada. Nah, kenapa kita nggak coba ngomong? Kalian nggak usah ngajarin kami Islam, toleransi dan demokrasi, Pak. Kalian masih hidup dalam dunia kegelapan. Islam sudah membuat sebuah konsep demokrasi yang lebih akurat. Nah, kita kan disimpangkan. Jangan belajar buku negara Madinah ya. Jangan belajar. Mana ada sekarang mubalik kiai itu ulama yang ceramahnya tentang negara Madinah? Kan nggak ada memang. Ceritanya Nabi Isra Mi'raj. Waduh Pak, jangankan kita 124.000 Nabi yang lain aja nggak sanggup ngikutin Rasul kalau kerasulannya. Kenapa nggak cerita tentang Nabi sebagai seorang pemimpin, ayah, mertua, menantu, tetangga, sahabat, guru, negarawan dan politisi. Yang ujungnya kemudian kita sadar bahwa makhluk terpilih inilah yang pertama kali menciptakan sebuah bentuk negara yang paling ideal, yang kemudian disimpang-simpangkan ini sama dunia Barat. Loh, apa sebenarnya yang menjadi ruh dari konsepsi wilayatul faqih Ayatullah Ruhollah Khomeini itu ketika dia belajar di Qum, belajar sama Abdul Karim Khairi Yazdi itu kan itu dia belajar tentang bagaimana negara Madinah itu diselenggarakan. Mulai dia combine dengan persoalan fikih Jafariyah, Syiah dan lain-lain, itu persoalan lain. Tapi referensi dia adalah itu. Nah, kenapa kita sekarang takut menawarkan konsep negara Madinah sebagaimana Rasulullah itu di Indonesia gitu? Orang Iran yang berabad-abad Persia itu monarki aja bisa menjadi sebuah republik Islam Iran. Republik Islam kok kita yang dari awal lahir sudah republik, kenapa kau takut gitu? Jadi orang Islam ini takut disebut jangan bawa politik identitas ya. Lo kalian apa? Ya gue Islam, kalian mau apa? Itu dong, malah takut. Jadi Islam kok takut itu gimana? Mati jadi apa itu? Itu jawaban kita loh. Soal keyakinan kita kepada Islam ya harus kita tunjukkan. Jadi Islam malu. Enggak. Loh, iya identitas politik saya Islam, kalian mau apa? Itu loh, nih kan gak ketemu nih politisi ini begitu dituduh politik identitas ngumpet-ngumpet malah ketakutan dia. Hah? Oh gimana sih? Iya saya. Ketika dilabeli atau dijuluki sebagai seorang nasionalis itu malah agak tegat gitu Kak. Iya, gini loh. Bangga atau nasionalis tanpa beragama itu kemudian bisa melahirkan orang-orang fasis, orang-orang sovinis yang menghalalkan segala cara macam Hitler. Jadi, dia harus dikemas dalam mentalitas yang cukup kuat dalam soal agama ini. Dan Islam referensi satu-satunya. Ya, tapi kalau ada orang Islam bilang soal
kekhalifahan macam Turki Osmani atau Abbasiyah itu mabok gitu. Gue berani bilang mabuk gitu. Karena negara Madinah itu bukan monarki. Bukti bahwa negara Madinah bukan monarki ketika Rasulullah wafat, yang menggantikannya Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Ali atau Sayyidatul Fatimah. Jelas itu republik. Demokrasi, apa demokrasi? Musyawarah mufakat. Loh, kok kita mau ikutin cara yang di luar itu? Kalau gue nih, kalian gagal sudah 77 tahun merdeka Indonesia ini. Nyaku aja udah gitu. Jangan gagal tapi masih maksa. Gagal maksa lalu orang yang punya konsep lain dihajar. Itu nggak bisa. Kalau gue ini ditanya kenapa gue percaya pada tegaknya sebuah hukum, tegaknya hukum Allah dan syariat Islam, Republik Islam di Indonesia ini. Kalau gue ditanya, gue akan jawab. Apa urusan kau nanya aku? Kau masih percaya sama sistem gila ini? Aku nggak pernah nanya. Apa urusan? Apa urusannya? Nggak ada urusan gitu. Bahwa konsep dan gagasan itu kita uji nanti di titik tertentu. Dan kita harus percaya bahwa ya benarlah Allah bilang tidaklah berubah nasib satu kaum apabila Allah tidak merubahnya. Itu benar. Tetapi ada saat tertentu Allah nggak perlu dalil itu gitu. Mau nggak mau orang itu berubah diajar juga gitu. Itu kan selalu jadi dalil. Kita nggak akan berubah kalau kitanya nggak mau berubah. Kata siapa, Pak? Allah tuh maha kehendak. Gila kalian. Nggak perlu dalil. Besok Allah mau hancurkan Indonesia ini, hancur gitu. Apa ini? Tapi kalau Allah mau selamatkan, Allah selamatkan dengan berbagai cara. Nah, ada sisi yang spiritual yang memang harus dimiliki sama orang-orang yang memiliki keyakinan tegaknya Republik Islam itu. Jadi siap mental, siap intelektual, siap secara spiritual, juga siap secara finansial. Kenapa siap secara finansial? Kan pemimpin nggak boleh miskin-miskin amat gitu, bahaya gitu. Dan orang yang harus sudah selesai sama diri ya, kita lihat nanti caranya dia pakai cara Allah. Udah pernah Ani kirim belum film Sultan Agung ini? Belum. Nah, ada satu ketika Sultan Agung ini nyantri umur 16 tahun, dia jadi raja 16 tahun umurnya. Raden Mas Rangsang ini anak selir. Lalu ketika dia nyantri 16 tahun, ayahnya terbunuh oleh ibu tirinya Permaisuri. Jadi Permaisurinya membunuh ayahnya karena Permaisurinya takut anak dia tidak akan bisa jadi raja. Takut dia yang jadi raja, maka dia bunuh duluan. Ketahuan Sultan Raden Mas Rangsang ini dipanggil oleh Ki Juru Mertani itu, masih penasihat raja di Mataram itu, diminta dia untuk malam itu juga disumpah sebagai raja. Nggak mau dia. Dia lari lagi balik ke pesantren, ketemu Ki Jejer, gurunya itu, kiainya. Jejer itu memberikan sebuah serat buku, kitab tulisannya Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga itu bilang begini, bahwa kelak nanti di Nusantara ini akan muncul pemimpin-pemimpin dari kasta rendah yang nggak layak sama sekali, yang bersama orang asing mereka akan menerampok dan menindas rakyat. Hari ini bukan. Ayo kita jujur, hari ini banyak betul kok orang-orang yang berkasta rendah yang sekarang jadi politisi, dia level elit, nggak jelas apa asal muasalnya, mungkin keturunan walang keke atau apa, nasabnya kita nggak tahu berasal dari mana, tiba-tiba jadi pemimpin. Nah, bersama orang asing mereka merampok dan menindas rakyat. Bagaimana caranya orang asing merampok Indonesia? Ya kapal nggak akan tenggelam selama air itu ada di luar. Kapal tenggelam kalau air itu dibawa masuk. Siapa yang bawa masuk air itu adalah orang yang ada di dalam kapal. Kan gitu kan. Nah, saat itu Sunan Kalijaga bilang, tapi suatu saat akan muncul seorang susuhunan agung, seorang yang dipilih muncul lewat cara-cara Tuhan, bukan cara-cara manusia. Dia adalah seorang yang
berjiwa Brahmana, berarti bukan ulama. Orang yang paham agama tapi dia bukan ulama. Dan orang itu, pada saat orang itu muncul, Nusantara akan jaya. Lalu Ki Jejer ini menginterpretasikan kitab Sunan Kalijaga itu. Orang itu adalah kamu, Ger, Sultan Agung. Nah, setelah Sultan Agung wafat, Mataram belah, mundur, belah 4. Tandanya orang yang ditulis dalam kitab Sunan Kalijaga itu bukan Sultan Agung. Siapa dia? Yang orang yang hari ini sedang kita tunggu bersama. Anda sudah yakin itu bahwa kelak kita akan menjadi pemimpin bangsa-bangsa dunia. Tapi pemimpin itu muncul lewat cara-cara Tuhan. Nggak bisa lewat pemilu-pemiluan yang uang mafia masuk, Pak. Nah, caranya. Ada yang bertanya nih, bagaimana caranya? Ya, kita tunggu. Inilah sisi spiritualitas kita tebal atau enggak di situ. Bagaimana kita mau menerjemahkan rencana Tuhan ini? Nggak bisa, Pak. Tapi keyakinan itu harus selalu ada. Ini kan tabrakannya sama akademisi ini pasti. Kalau akademisi kan maunya teorinya ini kayak bikin gambar kotak. Kalau kotak itu panjang berapa, lebar berapa harus jelas sih. Terukur semua. Iya, tapi kan dalam politik itu nggak bisa gitu. Apalagi kita mengawinkan politik itu dengan semangat spiritualisme gitu. Beberapa hal yang pernah terjadi di Republik ini kan sebenarnya nggak masuk akal, nggak simetris sama sekali gitu. Nah, itu kita harus sadar bahwa itu bukan sekedar ada kerja manusia, tapi karena memang Allah berkehendak. Bahwa apa yang terjadi di Republik ini hari ini, pemimpin-pemimpin yang modelnya begini kan agar kalian berpikir gitu. Ya kan perlu gelap untuk tahu bahwa ini terang. Perlu hitam untuk tahu bahwa ini putih gitu. Bagaimana kau tahu sebuah kebaikan tanpa kejahatan dan kerusakan? Pembanding lah ya. Iya, sunatullah itu, dialektika bahasa kerennya kan. Ada kanan, ada kiri, atas bawah, depan belakang, terang gelap, hitam putih gitu. Nah perlu gelap untuk tahu terang. Oh ini terang ya. Namanya terang itu kita dapat setelah kita melihat gelap gitu. Baru kita definisikan ini terang.